Yerui berkata bahwa Liu yang mengeluarkan uang, dan kita yang menerima uangnya, untuk melakukan pekerjaan. Hanya perlu diingat dia yang membayar dan kita yang menerima pekerjaan, sikapnya baik atau buruk apa hubungannya dengan kita. Lalu Yerui memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Ia berkata, bahwa kita hanya melawan zombie yang tidak memiliki otak. Apakah kalian mempunyai nyali untuk menyerang zombie gila itu bersama ia? Mendengar perkataan dari Yerui sontak menyulut semangat para anggotanya. Mereka bersorak-sorak sembari berkata, tentu saja percaya diri, perut sudah kenyang, sekarang waktunya bergerak untuk memperlancar pencernaan. Jangankan zombie yang sedikit ini, beberapa kali lipat pun bukan masalah. Ucap anggotanya dengan penuh semangat. Lalu terlihat para anggota Yerui sudah memegang senjata api dan di paling depan Yerui memimpin mereka untuk menyerang gerombolan zombie di jembatan, supaya Liu bisa melewati jalan tersebut. Yerui berteriak kepada anggotanya untuk mengikutinya untuk menyerang dan menginstruksikan untuk menggunakan formasi C. Melihat tim Yerui menyerang tanpa dibantu oleh Liu, Tian dan Wulan terlihat khawatir dengan mereka. Tian bertanya kepada Liu apakah mereka akan baik-baik saja. Wulan pun berkata bahwa mereka tidak mempunyai senjata berat. Jika seperti ini pasti akan ada korban jiwa. Liu dengan santai sembari menyalakan sebatang rokok menjawab perkataan Tian dan Wulan bahwa selagi itu pertempuran mana mungkin tidak ada korban. Lebih baik menderita sedikit sekarang daripada dimusnahkan kelak. Su Peipei pun membenarkan perkataan dari Liu. Terlihat Su Peipei meniru Liu dengan menyender di samping mobil sembari merokok. Di akhir zaman ini, setiap hari pasti ada yang meninggal, ucap Su Peipei. Lalu Liu menengok ke arah Su Peipei. Liu pun kaget dan baru sadar bahwa Su Peipei sedang merokok padahal dia masih di bawah umur. Liu pun langsung merebut rokok dari tangan Su Peipei. Hei anak kecil, tidak boleh ngomong jorok dan tidak boleh merokok dan kelak jangan meniru aku bicara, ucap Liu menasehati Su Peipei. Kalian juga jangan merokok ya, jika masih di bawah umur. Kalau bisa sudah besar pun jangan, soalnya berbahaya, oke? Jika kalian tidak merokok silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe ya. Oke lanjut. Tidak terima dikatai masih kecil oleh Liu, Su Peipei marah dan berkata bahwa Liu yang kecil dan dia besar, ucapnya sembari membidangkan gunung kembarnya. Lalu kita berpindah ke tempat pertarungan Yerui bersama temannya untuk menyerang zombie gila. Terlihat Yerui dan yang lainnya terlihat sedang menembaki para zombie. Terlihat peluru berterbangan dari senjata Yerui dan temannya. Yerui pun berteriak memberikan perintah untuk melemparkan granat ke arah depan, supaya para zombie tidak berkumpul. Tian menghembuskan napas panjang melihat pertempuran Yerui dan temannya. Terlihat Yerui mendominasi pertempuran. Wulan berkata bahwa belum ada korban jiwa. Liu pun sedikit puas melihat pertempuran itu. Tetapi hal yang tak terduga terjadi, tiba-tiba muncul zombie yang berbeda, tubuhnya lebih besar dari zombie biasa. Zombie itu muncul dan langsung berlari ke arah Yerui dan temannya. Yerui pun kaget karena zombienya bermutasi. Zombie itu memancarkan sinar merah dari matanya dan mulai berteriak, lalu zombie itu berlari dan langsung memukul mobil tempat Yerui dan temannya bersembunyi. Akibatnya mobil-mobil terhempas jauh dan teman Yerui juga ada yang terhempas. Yerui memberi instruksi untuk fokus kepada daya tembak dan menyerang. Liu, Tian, Wulan, Su Peipei pun memperlihatkan kedatangan zombie tersebut. Tian berkata kepada Liu bahwa ini gawat karena tiba-tiba zombie bermutasi datang dan tim Yerui pasti tidak bisa mengalahkannya. Tiba-tiba Su Peipei berkata bahwa dia zombie mutan, ada senapan ini, pasti bisa dikalahkan dengan mudah, ucapnya, sembari mengeluarkan basoka yang diberi pinjam oleh Liu. Tetapi Liu menghentikan Su Peipei dan tidak mengizinkannya untuk menembak. Bukan tanpa alasan Liu tidak mengizinkannya menembak menggunakan basoka naga dikarenakan daya ledaknya yang sangat besar, sehingga bisa membuat jembatannya rusak.
dan jika jembatannya rusak maka sia-sia Yerui mengalahkan zombie-zombie gila itu. Wulan pun bertanya kepada Liu apakah Liu akan turun tangan membantu Yerui. Liu pun menjawab untuk bersabar terlebih dahulu dan amati dulu, dan Yerui juga mengingatkan bahwa Yerui juga mempunyai kekuatan yang terbangkitkan. Liu pun berkata dalam hati, Yerui, perlihatkan kekuatanmu. Lalu kita kembali ke pertempuran Yerui dan yang lainnya. Qin Yuan berkata kepada Yerui bahwa tidak bisa, karena pertahanan zombie itu sangat kuat, dan mereka tidak mempunyai senjata berat, dan tidak mungkin meminta bantuan Liu. Lalu Yerui pun dengan keringat bercucuran, karena keadaannya sedang terdesak, ia menjawab perkataan Qin Yuan, bahwa tidak perlu meminta bantuan Liu, karena ia yang akan membereskannya. Lalu Yerui maju sembari mengaktifkan kekuatannya, yaitu kemampuan kulit batu. Yerui menyuruh rekannya yang lain untuk mengurus zombie biasa saja, dan zombie mutan ia yang akan membersihkannya. Terlihat zombie mutan dan Yerui akan saling serang. Terlihat Yerui dan zombie mutan beradu pukulan. Terlihat arwah yang sangat dahsyat terpancar dari Yerui dan zombie tersebut. Yerui dan zombie itu pun terpental ke belakang, belum dipastikan siapa yang akan menang dan yang akan kalah. Yerui terlihat terbatuk-batik dan berkata bahwa sialan kekuatan zombie mutan itu sangat besar. Setelahnya, zombie itu langsung menyerang kembali ke arah Yerui, hendak memukul kembali. Yerui melihat dan tak mau kalah, mengarahkan pukulannya kembali sembari berkata, matilah. Dan boom, pukulan mereka saling bertemu menghasilkan percikan kekuatan berwarna kuning api. Tetapi sepertinya kekuatan zombie mutan tersebut lebih kuat dibandingkan Yerui, sehingga Yerui terpental jatuh. Sembari memegang dadanya, terlihat cairan merah keluar dari mulutnya. Yerui berkata bahwa sial zombie mutan itu sangat kuat sekali. Saat Yerui terduduk tidak berdaya, zombie mutan itu langsung mau menyerang kembali ke arah Yerui. Melihat kejadian itu, Qin Yuan dan temannya sangat khawatir dengan Yerui. Mereka berteriak memanggil-manggil Yerui. Taun pun sama, ia berteriak memanggil Yerui karena khawatir dengan dia. Melihat situasi sudah tak terkendali, Liu langsung meloncat dan mengaktifkan kemampuannya. Terlihat aura biru menyelimuti tubuhnya. Terlihat hantaman yang sangat keras di arah zombie itu. Qin Yuan dan temannya mengira itu adalah Yerui yang sudah berakhir dan kalah oleh zombie tersebut, karena Qin Yuan mengira Yerui sudah meninggoy. Qin Yuan berniat ingin menyerang ke arah zombie mutan itu, karena ingin membalaskan dendam Yerui. Tetapi teman-temannya menghentikannya dengan menahan Qin Yuan. Lalu temannya Qin Yuan berkata kepada Qin Yuan untuk berhenti sembari menunjuk ke arah asap tempat zombie dan Yerui bertarung. Ia berkata bahwa Yerui terlihat baik-baik saja. Dan ternyata benar, setelah asap itu mulai menghilang, terlihat Liu sudah menggendong Yerui. Sembari tidak berdaya, Yerui bertanya kepada Liu kenapa ia turun tangan. Bukannya Liu berkata ia tidak akan turun tangan membantu. Liu menjawab bahwa ia khawatir jembatan itu akan hancur oleh kalian berdua. Qin Yuan pun dan temannya merasa lega karena mereka mengetahui bahwa Yerui telah selamat karena diselamatkan oleh Liu. Tian pun sedikit lega dan berkata seharusnya akan baik-baik saja jika Liu sudah turun tangan. Lalu zombie tersebut terlihat marah dikarenakan Liu sudah mengambil mangsanya. Zombie tersebut langsung menyerang ke arah Liu. Liu pun dengan gampang meloncat dan menghindari pukulan zombie tersebut. Setelah mendarat, Qin Yuan dan temannya menghampiri Liu dan Yerui. Lalu Liu menyuruh Qin Yuan untuk menjaga Yerui sebentar sedangkan ia akan membereskan zombie mutan tersebut. Terlihat tatapan Liu yang sudah serius. Sebelum pergi, Yerui memberi nasihat bahwa kekuatan dan pertahanan zombie mutan itu sangat kuat. Sulit untuk membunuhnya secara langsung atau mundur saja dulu dan menyerangnya dengan senjata berat. Qin Yuan pun membenarkan perkataan Yerui dan untuk sekarang lebih baik mundur terlebih dahulu.
Ketua, kamu akan menghadapi zombie mutan itu sendirian. Itu sangat bahaya. Kalau terjadi sesuatu, Supeipe memiliki senapan. Kita bisa menarik perhatian zombie itu keluar dari jembatan dan mengepungnya dengan senapan. Ini lebih aman, kan, ucap teman-temannya Qin Yuan dan Yerui. Tetapi Liu mengabaikan perkataan mereka dan Liu berkata bahwa ia tidak mau membuang-buang waktu. Lalu lihat melesat dengan cepat ke arah zombie mutan, sembari berkata hari ini, ia harus melewati jembatan tersebut. Melihat ada yang datang ke arahnya, zombie itu langsung memukul ke arah Liu. Liu pun langsung mengeluarkan kemampuannya, kemampuan pembunuhan silang, ucapnya sembari menyilangkan kedua degernya ke arah zombie mutan tersebut. Terlihat serangan tersebut mempan terhadap zombie mutan. Terlihat tebasan silang di dada zombie tersebut, zombie mutan pun terjatuh oleh tebasan Liu. Lalu Liu membelakangi zombie mutan itu, sembari menghampiri Yerui dan Qin Yuan beserta temannya. Liu berkata bahwa zombie mutannya sudah dikalahkan, dan sisanya zombie biasa, cepat bereskan, ucap Liu. Qin Yuan, Yerui dan temannya sangat kaget melihat Liu yang mampu mengalahkan zombie tersebut dengan satu serangan yang sebelumnya Yerui tidak sanggup untuk mengalahkannya. Qin Taun pun memuji Liu karena kuat sekarang. Yerui pun berpikir bahwa ia pikir perbedaan dia sama Liu hanya terletak pada persendian makanan saja, ternyata dalam daya tempur juga perbedaannya sangat besar. Sekarang sepertinya kita yang beruntung telah bergabung bersamanya. Lalu karena Qin Yuan dan yang lainnya malah bengong, Liu pun memarahi mereka, bunyi membereskan zombie sisanya malah bengong. Qin Yuan pun tersadar dari lamunannya dan bersiap untuk mengalahkan zombie sisanya. Qin Yuan pun menggantikan Yerui memberikan instruksi untuk menyerang zombie yang tersisa. Mereka pun mulai menembaki para zombie itu. Singkat cerita, mereka sudah membereskan zombie tersebut. Lalu Liu menyuruh menyingkirkan mobil dan zombie yang berserakan yang menghalangi laju mobil mereka nantinya.